Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizkiawan dari Ilmu Kelautan dengan NIM 444525004. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai RStudio, cara membuat box plot, serta One Way ANOVA. Sebelumnya mungkin kita harus kenalan dulu kali ya sama box plot. Box plot itu sebenarnya grafik statis yang dimana dia tuh bentukannya kayak kotak sama garis, dan dia tuh isinya kayak kelompok data. Di dalamnya itu kayak ada nilai atas sama nilai bawah, terus apa namanya, kuartil 1, kuartil 3, sama yang terakhir tuh nilai tengah, yang mana nilai tengah ini tuh terus juga ada yang namanya outliers. Outliers itu apa sih sebenarnya? Outlier itu kayak nilai yang dia tuh jauh banget lah dari nilai-nilai kelompoknya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama pastinya kita harus punya RStudio-nya dulu ya, dan jangan lupa R-nya. Oke, di sini kita bakal pakai apa namanya, apa yang udah disediakan ya, alias kita bakal pakai set data yang emang udah dari si RStudio-nya. Di sini kita pertama-tama harus ambil package-nya dulu ya. Di sini ada library 3D First, GGP UBR, sama RStatic. Kita coba cek, lanjut ke RStudio. Di sini kita langsung cerita review aja. Nah, sebelum kita apa namanya, mulai masukin sinak ya, yang pertama harus dilakuin itu kita adalah install package ini. Nah, di sini kalian tulis, masukin nama package-nya. Oh, maaf, saya caps lock. Nah, ini ya, kita lagi menginstal si package si apa namanya, tidyverse-nya. Nah, di sini udah, oh ya, mungkin sambil nginstal ini kan sama saja ya sebenarnya. Nah, kita bakal coba jelasin juga, tidyverse ini fungsinya untuk merapikan si data nanti ya. Terus selanjutnya kita ada GGPUB ya. GGPUB ini fungsinya untuk apa namanya, memvisualisasikan si data nantinya. Yang terakhir itu ada RStatics. RStatic ini itu lebih kayak ke apa namanya, alat buat buat analisis data statisnya. Kita masukin juga, jangan lupa RStatic. Nah, ini install. Oke, nah guys, ini kan udah diinstal semua ya. Oh ya, jangan khawatir kalau ada warning, karena ini cuma buat pengingat gimana kita harus tuh punya yang namanya aplikasi R ya. Jadi jangan lupa buat run. Ini kalian blok aja langsung, terus kalian run, biar langsung run tiga-tiganya. Nah, kalau kayak gini, ini kalian udah di run ya berarti. Udah oke, udah bisa langsung masukin sintaksnya. Oke, sintaks yang pertama itu adalah untuk apa, menyiapkan datanya. Kita langsung salin, masukin di sini. Ctrl V, sip, kita run. Nah, yang pertama ini itu data buat datanya ya, nama datanya plant growth alias pertumbuhan tanaman. Data kedua adalah set sheet 1, 2, 3, 4. Fungsinya apa sih sebenarnya set sheet ini? Sebenarnya ini fungsinya untuk mencegah biar si data yang tadinya random itu nggak benar-benar berubah, alias buat ngeset si datanya itulah. Yang terakhir itu adalah plant growth. Plant growth sample and by group size 1. Jadi apa namanya? Yang ini dia tuh ngambil data acak buat disampel dari satu grup lah. Ini kita run juga. Nah, ini adalah bentuk datanya ya. Lihat. Ini ada 3, oke. Okay. Nah, terus selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Ini oke. Okay. Nah, selanjutnya di sini ada level sprint bla bla bla. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat nampilin si apa, nama grupnya aja. Nih, treatment 1 sama treatment 2. Jadi ada control, treatment 1 sama treatment 2. Dan yang terakhir itu sebenarnya adalah apa namanya, kalau misal datanya itu nggak ngurut secara langsung, tapi kita coba aja ya. Walaupun data kita sebenarnya udah ngurut, nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Nah, ini datanya digunakan sebenarnya buat ngurutin doang. Kalau misal emang dari sininya itu nggak apa namanya, nggak urut. Dan di sini kita sebenarnya udah urut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ada ini data ini. Ini tuh data untuk mencari si nilai tengah, rata-rata, sama ini cari nilai rata-rata sama simpangan baku. Nah, di sini kita udah ketemu ya grup variabelnya.
Ini nilai tengahnya, ini simpangannya. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung visualisasikan aja. Kita run seperti biasa. Nah, ini dia. Jadi ini visualisasi dari data yang sudah tadi ya. Ini adalah bentuk box plot ya. Di sini kita dapat melihat kalau misal yang di sebelah yang Y-nya itu adalah beratnya dari 3,5 sampai 6 dan seterusnya. Sementara yang di bagian bawah atau yang X adalah grupnya sesuai dengan yang ada di sini. Karena plan growth X sama dengan grup, ada control, treatment 1, treatment 2, dan Y sama dengan weight. Ada 3,5, 4,0 sampai 6,0. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bakal mengidentifikasi ada atau tidaknya si outlier. Maksudnya bukan outlier, apakah ada atau enggak gitu yang extreme outlier lah. Di sini langsung run aja ya. Nah, di sini outlier is extreme itu false ya. Berarti outlier yang extreme itu sebenarnya nggak ada. Terus yang selanjutnya kita lanjut aja. Kita apa namanya? Kita akan melakukan ANOVA-nya. Jadi di sini kita langsung salin aja. Oke. Nah, ini bikin buat apa namanya? Ini kita bakal ngebuat semodel linear. Nah, apa sih sebenarnya grafik ini tuh? Jadi ini tuh untuk menunjukkan si residual ya. Jadi residual itu apa? Itu tuh kayak selisih antara si data nilai data sama prediksi dari sistemnya gitulah. Lanjut. Nah, kita habis itu kita bakal lakuin yang namanya Shapiro test. Shapiro test ini fungsinya buat apa? Sebenarnya tuh buat ngecek apakah residualnya itu normal atau kagak gitu. Maksudnya kayak apakah residualnya benar-benar kayak normal atau enggak. Dan di sini kita bisa lihat ya, value-nya itu 0,4, jadi residualnya itu bisa dibilang oke, itu bisa dibilang sebagai residual yang normal ya. Terus kita bakal cek residual yang cek kenormalan residual secara grup per grup. Karena tadi ini kan residual secara menyeluruh ya dari data kontrol sampai treatment 3. Nah, sekarang kita bakal coba cek yang per grupnya. Di sini di run, di sini ini udah muncul ya. Nah, terus kita bikin grafiknya juga. Jangan lupa di sini kita bakal aduh kepencet. Nah, langsung di apa namanya? Langsung aja di run. Mana? Oh iya. Bentar, aku ganti. Sebentar ya. Ah, harusnya di sini keganti. Wait, kok belum keganti? Oh, oh, salah. Maaf, maaf. Eh, nah, ini yang di run. Oke. Nah, di sini udah ada apa namanya bentuk dari udah kelihatan ya apa namanya buat perbandingan residual secara grup per grup ya. Kita bisa lihat dan di sini bisa kelihatan kalau perbandingannya itu enggak kalau bisa bisa dilihat ya sebenarnya perbandingannya antara grup dan antara masing-masing grup. Nah, jadi kita dan dari data itu kita bisa assume kalau itu tuh normal. Oke. Selanjutnya kita bakal coba mencari si varian apa? Varian sih homogeneity aja apa? Homogeneity ya maksudnya. Jadi kita pilih aja langsung di run seperti biasa. Nah, ini adalah buat mencari residual versus fitted. Fitted tuh apa sih sebenarnya? Fitted tuh kayak data yang apa ya, yang sudah yang diprediksi intinya data yang udah diprediksi lah. Intinya data ininya sama residual. Residual kan tadi ya, apa namanya?
data yang pokoknya dia tuh angka angka selisih lah antara data sama error sama prediksi gitulah. Kita sebenarnya juga bisa pakai yang apa Levent test buat nyari apa namanya varian ini ya. Run, ya sebenarnya sama aja ya. Ya, itu cuma sebagai fitur opsional, bukan opsional sih, lebih kayak lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal Anova-nya ya. Jangan lupa di run. Eh, mana? Di run aja langsung dua. Ini Anova-nya. Nah, ini udah ada ya bentukannya, udah muncul. Terus lanjut. Nah, terus kita bakal coba bandingin lah antara masing-masing grup lah. Apakah ada perbedaan yang signifikan banget atau gimana tuh? Ini nah, ini udah kelihatan ya. Di sini bisa dilihat jelas. Terus selanjutnya kita bakal bikin apa namanya visualisasi dari si box plotnya. Ini yang terakhir ya. Di run seperti biasa. Oh, sebentar sih. Nah, ya ini adalah bentuk box plotnya ya. Kita bisa lihat kalau di sini itu udah ada outliersnya dua. Karena outlier itu pasti yang selalu di luar si kotak ini. Nah, terakhir itu di bawah. Di bawah. Jadi ini tuh sebenarnya kayak opsi alternatif ya. Kalau misal apa namanya varian itu nggak bisa diasumsikan. Maksudnya kayak varian itu ada variannya lah intinya. Kalau ini kan datanya nggak terlalu banyak gitu variannya. Bentar, kita seperti biasa kan. Terus V. Oh, V. Nah, sini kita bisa dari sini sampai sini di run. Sebenarnya kurang lebih ya hasilnya sama juga. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.